Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang bersiap untuk melakukan aktivitas pagi, khususnya yang pagi ini sudah monitor di chart XAU USD. Kita akan lihat bagaimana perkembangan harga terkini dari emas. Kemudian kita lihat di mana level pentingnya. Kemudian kita juga nanti akan membuat sedikit simulasi pemetaan untuk 1 hari ke depan. Kita amati, kita lihat dari daily. Daily masih belum ada petunjuk yang kuat, meskipun yang 1 hari kemarin ya ditutup dengan bearish. 1 hari kemarin ditutup dengan bearish dengan kekuatan yang kecil sekali, ya artinya meskipun sebelumnya bergerak turun, kemudian terakhir kemarin mulai menipis, mulai berkurang kekuatannya, dan ini masih berada di levelnya, masih berada di support kuatnya. Kemudian yang ada di sana meskipun ada kecenderungan, ya ada kecenderungan bergerak turun, tetapi pergerakan terhenti di sana di level sebelumnya bahkan. Kemudian seller mulai melemah. Ini apakah akan tanda-tanda berbalik ya? Tentunya bisa menjadi tanda ya, tetapi karena ini pergerakan masih di tengah, masih berada di area konsolidasi, di area datar, ya pergerakannya akan kecil naik turun begini. Sehingga di time frame besar tidak ada petunjuk yang berarti yang bisa kita jadikan sebagai dasar utama. Maka kita langsung masuk ke H1 dulu. Kita masuk ke H1 saja dulu untuk langsung melihat bagaimana pola yang terbentuk di sana. Secara visual, secara kasat mata, sekali lagi tadi pergerakan menuju ke bawah meskipun ada sedikit banyak penolakan. Ya berada di levelnya terhenti. Ini ada beberapa level yang tidak dilewati, artinya masih berada di area yang cukup beresiko. Kalau kita tarik garis, kemudian yang bawah kita tarik garis ini, sehingga yang terbentuk adalah simetris. Maka kemungkinan besar pergerakan yang ada meskipun di area bawah ya, meskipun di area bawah ini mendekati running, mendekati yang sedang berjalan, yang kemungkinan besarnya masih akan lebih kuat ke bawah, tetapi ini berada di garis levelnya, bisa jadi memantul dan mulai akan bergerak naik. Apakah nanti akan bergerak naik dan breakout di resistennya? Ya belum tentu, 1 hari belum tentu nanti akan bergerak seperti ini. Kalaupun sampai di tengah, kalaupun sampai di levelnya, ya bisa jadi seperti ini. Sehingga kita ambil yang masuk akal saja dulu untuk 1 hari ini. Kita ambil yang masuk akal, yang bisa kita manfaatkan peluangnya, sehingga walaupun kecil karena kita masuk di day trading, kita akan dapatkan profitnya meskipun tidak terlalu besar ya. Sekali lagi kembali ke tipe yang kita ambil, tipe trading yang kita gunakan. Bagi yang suka dengan swing silahkan disesuaikan, bagi yang suka dengan scalping silahkan disesuaikan, dan tentu bagi yang day trading juga bisa disesuaikan. Baik, kita akan langsung masuk dengan posisi, karena ini sudah mendekati levelnya, saya lebih cenderung ke arah
ke atas meskipun ini warnanya merah. Saya lebih cenderung ambil posisi buy di atas. Ya, di sebelah atas juga banyak sekali ya, banyak penolakan sehingga harus hati-hati. Di sini banyak sekali penolakan. Kita ambil yang dekat saja biar nanti sekalian. Ya, mengingat ini banyak sekali penolakan sehingga harus hati-hati menempatkan posisi karena akan berdampak di area itu, nanti bisa memantul sehingga kalau kita mengambil posisi buy maka bisa jadi akan menyentuh sebentar dan memantul kembali ke bawah, sehingga harus betul-betul hati-hati menempatkan. Kita buat garis bantu saja dulu. Kita buat garis bantu naik dan turunnya. Oke, kita buat garis bantu seperti ini. Di sebelah bawah ada banyak sekali penolakan di sini. Ini bisa menjadi area level support yang kuat. Kemudian saya lebih cenderung di sini sebagai koreksinya. Kita ukur jaraknya apakah terlalu jauh, 500 sekian. Kemudian sebelah kiri kita lihat oke, kita tempatkan di situ untuk kehati-hatian kita sehingga nanti potensinya bisa naik seperti ini kemudian kembali turun. Maka yang di atas kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Ini kita bisa manfaatkan untuk sell limitnya di 1823.70. Kita bisa manfaatkan limit di 1823.70. Kemudian sell stopnya kita taruh di sini. Ya, ada level yang cukup berbahaya di sana. Kita taruh di bawah sekalian. Oh, semuanya cukup berisiko. Kalau kita mengambil ini target kita 300 juga masih kecil sekali. Oke, kita tempatkan untuk sell stopnya agak menjauh. Sell stopnya agak menjauh dari level terdekatnya 18.15.76. Kita tempatkan di 18.15.76 untuk selnya, sementara di atas kita gunakan limitnya di 1823.70. Kemudian di sisi atas nanti kita ambil peluang
Oh, kita gunakan dulu yang dekat aja dulu ya. Limitnya kita tunda dulu, kita gunakan yang dekat dulu untuk stopnya dulu ya. Oke, kita gunakan buy stop dulu di sini biar lebih dekat potensinya. Ini buy stop karena ini betul-betul banyak sekali penolakan sehingga jauh juga berpengaruh, jauh juga cukup berisiko. Kita dekatkan sekalian untuk mendapatkan peluang yang lebih cepat. Nanti kita segera exit. Buy stop di 18.20.27. Kita bisa tempatkan buy stopnya, targetnya bisa di ujung ini ya, 18.23 titik sekian, atau di levelnya di sini. Targetnya bisa di levelnya di sini. Di sisi puncaknya nanti kita ambil peluang limitnya. Limitnya kita tempatkan di sini untuk sell limitnya. Sell limit di 18.29.38 ya. Limit kita tempatkan di 18.29.38. Limit pertama, kemudian limit yang kedua kita tempatkan di sini. Ya, kita tempatkan di 18.39, di 18.29.39 sorry titik 88, 18.39.88 untuk limit yang kedua, atau memanfaatkan reversal. Mungkin bisa di sana akan mulai memantul, akan mulai berbalik. Dilihat dari nanti karakter terakhir yang terbentuk, kemudian apakah ada penolakan, apakah ada tanda-tanda khusus yang memungkinkan market berbalik. Sementara di sisi bawah kita taruh ini untuk pantulannya, untuk koreksinya. Oke, kita tempatkan di sana untuk buy limitnya di 18.07, masih berada di 18.07.11 seperti halnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ini berlaku juga untuk hari ini. Kemudian kita lihat range hariannya yang kemarin kalau kita ukur cuma bergerak sekian, sehingga ketika naik turun masih mendekati yang kita buat ya. Kita buat tengah-tengahnya karena yang kemarin kecil, 2 hari yang lalu agak panjang, kita buat tengah-tengahnya, sehingga ketika bergerak naik potensinya mendekati levelnya ya. Meskipun di atas di level limit 18.39 cukup jauh ya, tidak ada salahnya kita hanya membuat satu simulasinya. Kemudian yang di bawah mendekati limitnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mana nanti yang terlebih dahulu tersentuh, kemudian segera kita antisipasi, segera kita buat simulasi untuk recovery-nya. Boleh dengan batasan resiko, boleh dengan pending order ya. Semuanya kalau kita masih belum paham, kalau kita masih belum mengerti di mana menempatkan stop loss, di mana membatasi resiko kerugian, di mana kita menempatkan take profitnya, artinya kita belum paham dengan trading, artinya kita belum punya rencana, belum punya sistem. Maka belajar dulu, latihan dulu sampai memahami. Baca teorinya, banyak dilihat bagaimana menentukan take profit, bagaimana menentukan stop loss, karena itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kita bisa menentukan take profit, bisa menentukan stop loss dengan perbandingan yang sama atau perbandingan lebih besar. Karena kita menggunakan day trading, maka gunakan perbandingan yang tidak terlalu jauh. Selagi kita masih belum bisa menempatkan posisi resiko dan
targetnya, maka selama itu pula kita akan kesulitan mendapatkan konsisten. Tidak ada gambaran di benak kita, belum ada rencana yang baik dengan trading kita. Maka saran saya perbanyak latihan, belajar dulu, jangan memaksa diri dengan real account. Hati-hati, ini bisnis bukan hanya untuk main-main, bukan hanya untuk buy dan sell. Tanpa kita punya ilmunya, tanpa kita punya dasarnya, akan kesulitan kita nanti mendapatkan keuntungan yang bisa konsisten. Yang ada kita bisa jadi korban-korban selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa didengarkan bagi teman-teman yang baru, yang pemula khususnya, untuk terus hati-hati dan perbanyak latihan, perbanyak belajar dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.